ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam sebuah kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita semua dengan rahmat dan hidayahnya dan menerangi hati-hati kita dengan ilmu, keimanan dan petunjuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan, memberkahi kita di dalam segala makna kehidupan ini, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan dan menjauhkan kita semua dari segala hal yang bisa membahayakan di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, sebelum masuk ke tema pembahasan, ya saya minta maaf kepada Bapak yang membaca nama tadi, kelihatannya aja yang perlu diralat. Ya, saya nggak ada LC di belakang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbi' bima la yu'ta kalabithi thawbi zur. Orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang tidak diberi seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya, saya nggak mau disandarkan kepada saya hal yang tidak ada pada saya. Baik. Kemudian yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di majelis ini untuk mengkaji sebuah pembahasan penting dari pembahasan yang mungkin di hari-hari ini sangat patut untuk kita renungi. Iya, karena umat ini adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi berbagai keutamaan dan kebaikan. Hanya saja kadang di sekitar mereka ada orang-orang yang ingin memasukkan bahaya-bahaya. Di tengah mereka kadang menyusup sebagian manusia yang ingin melemahkan dari umat ini, memecah belah, dan kadang menimbulkan berbagai kerugian di tengah umat. Karena itulah di dalam prinsip pokok agama ini, sebagaimana yang tertera di sebuah surah yang kita baca setiap kali kita sholat, kita dengarkan dari imam di sholat jahriyah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Ya, itu prinsip pokok Islam, mengantar kepada satu jalan saja.
menyatukan hati-hati di atas satu jalan. Dan jalannya bukan jalan yang tidak jelas. Jalan yang dirinci, penuh dengan kejelasan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Orang-orang yang diberi nikmat ini diterangkan di ayat yang lain. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Dan mereka adalah sebaik-baik pendamping, sebaik-baik kawan. Iya. Dan Nabi SAW juga telah merinci akan jalan tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim telah dirinci bagaimana lurusnya jalan. Kemudian selain daripada mengajak kepada satu jalan, bersatu di atasnya, menyatukan hati padanya, kita juga diingatkan akan bahaya keluar dari jalan. Bahaya berpecah dan bercerai-berai dari jalan itu. Nah itu di kelanjutan surah Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diingatkan harus terperinci peringatan, bukan tidak disebut di dalam Al-Quran, kita baca. Karena itu dasar dalam Islam harus diketahui, ada prinsip persatuan dan harus diwaspadai. Ada hal yang bisa memecahkan, ada al-wala dan ada al-bara, ada loyalitas dan ada memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dan itulah petunjuk di dalam agama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Iya. Apabila ini dipahami oleh umat Islam dengan baik, maka itu artinya dia paham agamanya. Dia paham agamanya. Karena itu kata Al-Imam Ibnu Aqil Abul Wafa Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan bagaimana mengetahui umat ini di atas kebaikan atau tidak. Iya. Kata Ibnu Aqil Al-Hambali, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, kata beliau, "Idza aradta an ta'lama mahallal islami min ahli zaman fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami'." Apabila engkau ingin melihat kedudukan Islam di penduduk masa kamu, ingin engkau lihat bagaimana Islam itu pada ahli zaman kamu, maka jangan kamu lihat keramaian mereka di pintu-pintu masjid. Mereka ramai di pintu masjid itu belum tentu ada kedudukan Islam yang kuat pada mereka. Wala dhajijihim fil mawaqifi bilabbaik. Dan bukan juga dengan melihat gaduhnya mereka, suaranya yang menggelegar di musim-musim haji dengan mengucapkan labbaik. Wa innama undur ila muwata'atihim a'da asy-syari'ah. Tapi lihat sejauh mana mereka mencocoki, sejauh mana mereka menghadapi musuh-musuh syariat, sejauh mana mereka menyikapi musuh-musuh syariat. Kata beliau, Asya ibn Rawandi wal Mu'arri alaihima la'ainullah. Kata beliau, telah hidup Ar-Rawandi, Al-Mu'arri. Al-Mu'arri ini Abul Ala Al-Mu'arri, dua orang itu di masa dahulu dari kalangan para penyair, keluar dari mereka kalimat-kalimat kekafiran. Kalimat-kalimat kekafiran. Dan di sini Ibnu Aqil sendiri berkata, semoga laknat-laknat Allah menimpa mereka berdua.
yunadhimun wa yunfirun, mereka membuat syair-syair, mengucapkan kalimat-kalimat kufran dengan kekafiran. Wa asyu sinin, mereka hidup bertahun-tahun. Wa udzibat kuburuhum, kuburan mereka diagungkan. Wasturiyat tasanifuhum, karya-karya tulis mereka dibeli. Kata beliau, hada yadullu ala burudatid din fil qalbi. Dan ini menunjukkan dinginnya agama di hati. Ya, kalau dari penduduk negeri itu mengingkari dari hal-hal yang besar yang membahayakan umat, itu baru bagus. Mereka kenal Islam dengan benar. Tapi kalau hidup dari orang-orang yang berbuat kerusakan, manusia-manusia bernisbat kepada Islam tapi berucap kekafiran-kekafiran, apalagi membahayakan umat Islam di negeri-negerinya dengan perpecahan, kerusuhan, menghasut, mengadu domba, dibiarkan begitu saja, itu menunjukkan dinginnya agama di dalam hati. Tidak ada hal yang kuat. Iya. Karena itulah para ulama dari masa ke masa itu menjelaskan dari bahaya-bahaya yang bisa mengancam negeri ini. Bisa mengancam negeri-negeri kaum muslimin. Iya. Dan kita di hari-hari ini kita menyaksikan dari berbagai bahaya yang mengancam negeri kita. Khususnya dari sekelompok manusia yang ingin memecah belah negeri ini. Membuat penduduk negeri ini terpisah-pisah, terpecah-pecah. Iya. Dan harus diketahui, itu ada makar-makar yang berasal dari luar. Dan ada makar-makar yang disusupkan dari dalam. Disusupkan dari dalam. Dan ini semuanya dari bahaya yang harus diperhatikan. Dan makar yang berasal dari dalam itu lebih dahsyat untuk diingatkan daripada apa yang datang dari luar. Karena itu pelajaran pertama kalau baca surah Al-Baqarah, lihat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 menjelaskan sifat kaum mukminin. Ayat 2 sampai 7 sifat orang-orang kafir. 13 ayat setelahnya menjelaskan sifat kaum munafikin. Orang kafir cuma 2 ayat. Kaum munafikin berapa ayat? 13 ayat kaum munafikin. Diterangkan. Dirinci sifat-sifatnya. Orang kafir, dia kafir. Di luar, bahaya dari luar. Kaum muslimin tahu. Tapi ini memakai pakaian umat Islam. Iya. Berbicara dengan lisan umat Islam. Penampilannya penampilan umat Islam. Dia musuh dari dalam. Karena itu dirinci tentang kaum munafikin di banyak tempat dalam Al-Quran. Dan ada surah-surah khusus berbicara tentang mereka, tentang bahayanya, dan bagaimana kaum munafikin ini punya potensi yang sangat besar di dalam memecah belah dan dalam membuat kerusakan di tengah umat. Iya. Dan ini belakangan ini masuk sebagian manusia, mereka menganggap bahwa kelompok Syiah itu bagian dari umat Islam. Syiah Rafidhah. Iya. Bagian dari umat Islam. Mulai ada yang mengatakan ya kita hargailah. Ya mereka juga madhab dari madhab Islamiyah. Madhab kelima. Masya Allah. Ya. Kita di tengah umat ini dikenal ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ini katanya madhab apa? Madhab kelima. Iya. Itu mulai bergulir seruan itu. Asalnya dari Mesir seruan itu. Belakangan ini pendekatan mendekatkan antara sunnah dan apa? Sunnah dan Syiah. Iya. Tapi ternyata banyak juga dari tokoh-tokohnya yang menyesal setelah itu. Karena ketika dia ingin cari titik-titik pendekatan antara sunnah dan Syiah, tidak diketemukan.
Karena buku-buku Syiah semuanya bertentangan dengan makna bisa didekatkan. Bertentangan dengan makna apa? Bisa didekatkan. Karena itu kalau ada yang menulis buku Sunnah Syiah bergandengan tangan, mungkinkah? Nah ini kalau dia bukan orang Syiah, berarti ini orang betul-betul ingin menipu umat Islam. Iya. Apalagi dari referensi bukunya tidak ada dia sebutkan. Dia baca dari buku asli kaum Syiah. Dan tidak dia sebutkan buku aslinya kaum Sunni, ahli sunnah. Kalau ingin memperbandingkan orang yang adil, dia baca dari buku rujukan asli mereka yang merupakan tumbuhan riwayat mereka. Kan begitu? Ini tidak ada rujukannya ke situ. Ya. Ini semuanya dari bahaya-bahaya dimasukkan. Ketika ada yang mengatakan bahwa kaum Syiah ini, ya, itu sebagai salah satu madhab, ingin didekatkan kepada manusia, seakan-akan tidak berbahaya. Nah di sini justru itulah bahaya yang mengintai umat Islam. Bahaya mengintai umat Islam. Ya mungkin muncul pertanyaan, kenapa bisa dikatakan bahwa kaum Syiah ini mereka punya sejarah kelam di dalam memecah belah umat Islam? Ya saya akan bacakan sebagian dari sejarah mereka semenjak adanya hingga hari ini. Ya, saya akan tunjukkan di beberapa tempat bagaimana bahayanya di dalam memecah belah umat Islam dan menimbulkan pertumpahan darah serta pengkhianatan terhadap negara-negara kaum muslimin. Kita akan sebutkan. Tapi supaya rasa herannya hilang, saya jawab dulu pertanyaannya. Ya, kenapa mereka punya sejarah kelam seperti itu? Jawabannya kita lihat apa keyakinannya orang Syiah sehingga muncul dari mereka perbuatan-perbuatan seperti itu. Baik. Pertama saya akan terangkan sebagian dari keyakinan orang-orang Syiah. Iya. Dan dari keyakinan mereka ini kita akan berkata wajarlah mereka itu berbuat hal yang seperti itu. Ini keyakinan-keyakinannya berasal dari buku-buku mereka sendiri. Dari buku-buku mereka sendiri. Iya, ini bukan dongeng atau rekayasa. Tapi ini berasal dari buku-buku mereka sendiri. Keyakinan mereka yang pertama. Orang Syiah meyakini bahwa siapa yang tidak mengakui walaya Imam 12, maka hukumnya dia kafir, keluar dari agama. Iya. Siapa yang tidak mengakui keimaman dari imam 12 mereka, maka itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena itu dimaklumi ya, Syiah itu salah satu rukun Islamnya adalah apa? Al-imamah, pengakuan terhadap imam 12. Iya. Pengakuan terhadap imam 12 mereka. Baik. Karena itu dikatakan oleh pemuka ahli hadits mereka. Yang kita sebut pemuka ahli haditsnya ya. Ya. Pemuka ahli hadits. Mereka sendiri yang menggelari seperti itu. Namanya Muhammad bin Ali bin Husain Al-Qummi. Ini dari Qum, Iran. Yang mereka beri lakop As-Saduq. Gelarnya As-Saduq. Saking terpercayanya dia di kalangan orang Syiah. Dia punya risalah yang berjudul Al-I'tiqadat. Berjudul Al-I'tiqadat. Iya. Di halaman 103, nasnya dia berkata, wa'tiqaduna biman jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wal a'immati min ba'dihi alaihimus salam annahu kaman jahada nubuwata jami'il anbiya. Katanya keyakinan kami, akidah kami, siapa yang mengingkari keimaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya maksudnya anak-anak Ali bin Abi Thalib setelahnya. Jelas ya? Sampai ke imam 12-nya yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askar. Imam 12-nya ini sudah keluar ya. Dia sudah ada
Sudah keluar, sudah lama. Iya, maksudnya sudah lahir. Ya, sudah lahir. Hanya saja dia belum menampakkan wajahnya ke manusia. Terus di mana dia? Lagi bersembunyi di gua yang bernama Gua Sirdab. Itu di Iran tuh, guanya dikasih kerangkeng sama mereka. Jadi Masya Allah ya, Imam Mahdinya ini sudah bersembunyi beratus-ratus tahun. Sudah punya negara pun masih belum berani keluar Imam Mahdinya. Ya. Baik. Jadi dia katakan siapa yang mengingkari keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya, alaihimussalam, itu mereka bahasakan kalau menyebut imam 12-nya, itu mereka katakan alaihissalam. Sama kalau menyebut siapa? Menyebut Nabi. Itu hukumnya kata mereka, kata Al-Qummi ini, As-Saduq ini, hukumnya seperti orang yang mengingkari kenabian seluruh nabi. Bayangkan, Masya Allah ya, mengingkari kenabian siapa? Seluruh nabi. Kita itu di hukum Islam, kita ingkari satu nabi saja, kafir keluar dari Islam. Nah, ini mengingkari apa? Seluruh nabi, Masya Allah. Ya. Kemudian kata beliau, kata As-Saduq ini. Ya. Baik. Katanya wa i'tiqaduna fi man aqarra bi amiril mu'minin wa ankara wahidan min ba'dihi minal a'immah annahu bimanzilati man aqarra bi jami'il anbiya wa ankara nubuwata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Adapun keyakinan kami, akidah kami terhadap orang yang mengakui keimaman Ali bin Abi Thalib, diakui. Tapi dia mengingkari keimaman salah satu dari imam 12 mereka setelah Ali bin Abi Thalib, maka itu kedudukannya seperti orang yang mengakui seluruh nabi, tetapi dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini dari pernyataannya terkait dengan kedudukan siapa? Kedudukan imam 12-nya. Tidak diakui keimamannya, berarti kafir, keluar dari Islam. Iya. Kafir keluar dari Islam. Baik. Kemudian di antara ucapan mereka juga, ini dari buku yang paling masyhur di kalangan orang-orang Syiah, disebut dengan nama Biharul Anwar, karya Muhammad Baqir Al-Majlisi. Iya. Dia katakan bahwa lafaz kesyirikan dan kekafiran itu digunakan untuk orang yang tidak meyakini keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Jadi hukumnya dua, disebut musyrik dan disebut apa? Kafir. Masya Allah, sekaligus dianggap berbuat kesyirikan. Dua labelnya ya, bukan kafir saja, musyrik juga sekalian. Iya, mungkin kalau ada yang selain musyrik dia akan kumpulkan juga masuk di situ. Baik. Kata beliau, fadalla alaihim ghairuhum, ya. Wa faddala alaihim ghairahum yadullu ala annahum mukhalladuna finnar. Kalau ada yang mengutamakan siapapun di atas imam 12 ini, maka hukumnya mereka ini kekal di dalam neraka. Hukumnya mereka apa? Kekal di dalam neraka. Baik. Jadi ini satu sudut, ya, dari keyakinan mereka. Iya. Kemudian dimaklumi di dalam buku-buku Syiah itu, ya, mereka menganggap bahwa tidak ada keimaman yang syah selain daripada keimaman imam 12. Tidak ada yang syah. Ya. Jadi kalau ada pemimpin di negeri manapun, itu asalnya menurut orang Syiah itu kepemimpinan yang tidak syah. Jelas ya? Makanya kalau ada negara, ada misalnya khalifahnya, atau ada sekarang misalnya disebut sebagai kepala negaranya, apakah itu presiden, raja, ya, atau disebut putra mahkota, perdana menteri, apa saja kepala negara, itu bagi mereka tidak syah. Sebab yang syah cuman
Imam 12. Mungkin ada yang bertanya, loh Presiden Iran apa kedudukannya bagi mereka? Nah, Presiden Iran itu bagi mereka namanya Al-Qaim Anil Imam. Ya, seorang yang mewakili imam sementara. Jelas ya? Mewakili imam sementara. Jadi memang ini prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. Karena itu kalau dia berada di dalam sebuah negeri, dia tidak akan akui pemerintahan yang ada. Ya. Dia hidup di dalam negeri ini. Mungkin saja sebagiannya ada di majelis menjadi anggota dewan. Tapi bagi dia Pak Presiden Joko Widodo itu bukan presiden. Tidak syah sebagai apa? Sebagai kepala negara bagi mereka. Itu keyakinan mereka. Ada di dalam buku-buku orang-orang Syiah. Kemudian yang kedua, dari keyakinan orang-orang Syiah, dia berkeyakinan bahwa ahli sunnah itu adalah musuh ahlul bait. Ahli sunnah adalah musuh siapa? Ahlul bait. Iya. Baik. Jadi berdasarkan keyakinan mereka ini, ya, mereka menancapkan permusuhan terhadap siapapun yang bukan Syiah. Terhadap siapapun yang bukan Syiah. Ya. Karena bahasa mereka selain dari Syiah itu namanya nasib atau nawasib. Namanya nawasib. Nawasib itu katanya adalah orang yang memusuhi Ahlul Bait. Iya. Karena itu disebutkan oleh syekh mereka yang mereka sebut sebagai alimnya, ahli tahqiqnya, orang yang sangat teliti di tengah mereka. Ya, katanya namanya Husain ibn Muhammad Al-Usfur Al-Bahrani. Dia punya kitab judulnya Al-Mahasin An-Nafsiyah. Iya. Dikatakan di situ bal akhbaruhum alaihimussalam tunadi bi anna an-nasib huwa ma yuqalu lahu indakum sunniyan. Ya. Wala kalama fil murad bin nasib hum ahlut tasannun. Jadi mereka katakan bahwa tidak ada silam pendapat di kalangan, di kabarnya, di semua riwayat dari Imam Ahlul Bait bahwa nasib itulah yang disebut sunni. Itu nawasib. Mereka yang disebut sebagai sunni. Dan ucapan Ahlul Bait seperti itu. Bahwa mereka adalah orang yang mengikuti sunnah. Ya. Bahkan orang-orang belakangannya itu merinci siapa saja dari nawasib yang merupakan ulama sunnah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Jauzi, ya, Ad-Dahabi, Ibnu Hazm. Itu ada di dalam buku Kashful Haqa'iq karya seorang Syiah yang bernama Ali Al-Muhsin. Baik. Jadi permusuhan mereka ya terhadap an-nawasib itu luar biasa. Ya, karena itu di buku An-Nasb wan Nawasib karya Muhsin Al-Muallam, dia sebutkan di situ satu judul bab, judulnya Nawasib fil ibad akthar min mi'ati nasib. Nawasib di tengah hamba-hamba itu lebih dari 200. Di antara mereka yang nawasib Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Anas bin Malik, Hassan bin Thabit, Az-Zubair bin Awwam, Sa'id bin Musayyab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Abu Musa Al-Asy'ari, Urwa ibn Zubair, Imam Al-Dhahabi, Imam Al-Bukhari, Az-Zuhri, Al-Mughirah ibn Syu'bah, Abu Bakar Al-Bakillani, Asy-Syaikh Hamid Al-Faqih juga masuk di dalam nawasib. Ini belakangan ya. Iya. Jelas ya? Jadi semuanya dihitung sebagai apa? Nawasib bagi mereka. Nah, kalau sudah masuk ke dalam nawasib, itulah hukum-hukum berat. Ya. Di dalam buku-buku mereka terhadap an-nawasib, bahwa mereka adalah musuh dari Ahlul Bait. Kalau musuh dari Ahlul Bait bagaimana? Halal darahnya, halal hartanya, najis di tengah mereka. Najis di tengah mereka. Baik. Karena itu kalau kita baca, ya ini kalau kita baca semua keterangan dari ucapan-ucapan mereka panjang ya. Ya. Tapi di antara ucapan mereka ya yang diterangkan oleh ahli haditsnya Muhammad bin Ali Ibn Babawai Al-Qummi itu tadi yang diberi gelar As-Saduq, di dalam bukunya yang lain yang berjudul Ilalus Syara'i', ya, dia meriwayatkan riwayat dari Abu Abdullah
Salah seorang imam Ahlul Bait. Ditanya, bagaimana pendapatmu tentang hukum membunuh nasib? Hukum membunuhnya. Kata beliau, halalud dam. Halal darahnya. Halal darahnya. Tapi katanya, akan tapi saya berhati-hati saya memperingatkan kamu. Ya. Berwaspada. Kalau kamu mampu, misalnya ada nasib, terus ada tembok, kamu dorong tembok itu, menimpa dia sampai dia mati. Atau ada nasib ahli sunnah, kamu tenggelamkan dia, ya, ke dalam air, tapi dengan catatan tidak ada yang melihatmu, maka silahkan kamu lakukan. Ya, silahkan kamu lakukan. Jadi memang gayanya mereka seperti itu. Jadi kalau mau cari yang terang-terangan, itu Syiah seperti itu gayanya. Jelas ya? Itu sudah metode hidup mereka, gaya hidup. Ya. Jadi mau cari betul-betul Syiah menghadapi itu tidak ada. Karena salah satu akidah mereka juga akan kita terangkan, mereka mengatakan belum ada jihad sekarang, tidak boleh ada jihad. Jelas ya? Tidak boleh ada jihad. Jadi seperti itu. Baik. Terus ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang mengambil hartanya? Itu darah tadi ya, membunuh. Sekarang mengambil hartanya bagaimana? Ya begitu juga, kalau kamu mampu, ambil hartanya. Kalau kamu mampu, ambil hartanya. Dan ini riwayat disebutkan juga oleh beberapa orang Syiah. Ar-Hurrul Amili dalam kitabnya Wasailus Syiah, atau yang terkenal di belakangan yang disebut dengan nama Ni'matullahi Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'maniyah, itu dia sebutkan juga tentang bolehnya membunuh nawasib ahli sunnah dan halal akan darah-darah mereka. Iya, halal akan darah-darah mereka. Baik. Ada riwayat mereka juga, ya, disebutkan di dalam kitab Ahkamus Syiah karya Al-Hairi Al-Ihqaqi. Dia katakan bahwa najis itu ada 12 jenis. Jadi najis ada berapa di kalangan orang Syiah? Ada 12. Ya. Dia sebut orang-orang kafir. Itu najis. Dan dia sebut juga orang-orang nawasib. Itu najis. Dan ini dari kejahilan orang Syiah ya. Karena kafir itu, kalau orang kafir itu bukan najis badannya. Tapi najis apa? Najis keyakinannya, najis ma'nawi. Baik. Dan di antara riwayat-riwayat mereka juga, mereka selain daripada menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, juga menghalalkan untuk menawan anak-anak dan istrinya. Ya. Jadi pikiran mereka. Jadi semua yang bukan Syiah itu sikapnya. Itu sikapnya. Karena itu kalau mereka membunuh, menumpahkan darah, ya memang itu di dalam buku-bukunya. Ajarannya memang seperti itu. Ajarannya memang seperti itu. Baik. Kemudian di antara keyakinan orang-orang Syiah juga yang melandasi sejarah kelam mereka, mereka ini meyakini haramnya berjihad sebelum munculnya Al-Mahdi. Sebelum munculnya Al-Mahdi, imam 12 mereka, Muhammad ibn Askar, Muhammad bin Hasan al-Askar. Jadi sebelum dia muncul, sebelum dia keluar, masih haram berjihad. Tidak boleh ada jihad. Jelas ya? Karena itu akan datang. Nanti bagaimana orang-orang Syiah ini, itu yang menjadi sebab masuknya Tatar ke Baghdad. Ya. Kaum muslimin ingin memerangi orang-orang kafir, orang Syiah tidak mau mendukung. Bagi mereka belum ada apa? Belum ada jihad. Iya. Tapi giliran mereka berkuasa, dia bunuhi orang-orang ke sana sini. Iya. Dia bunuhi manusia di sana sini. Sebagaimana yang akan datang di sebagian catatan sejarah mereka. Baik. Jadi ini beberapa keyakinan Syiah terkait dengan masalah ini. Ya kalau dasarnya adalah hal ini, itu wajar ya. Kenapa mereka ada sejarah kelam di dalam menumpahkan darah, memecah belah kaum muslimin, menggulingkan pemerintah kaum muslimin, melakukan pengkhianat kepada pemerintahan. Itu ada di dalam sejarah mereka, sebabnya karena memang keyakinannya menuntun mereka ke sana. Keyakinannya menuntun mereka ke sana.
Belum lagi dari keyakinan-keyakinan yang lain yang memang mengajarkan untuk benci kepada ahli sunnah. Kita ini dituduh menyembunyikan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu tidak seperti Al-Quran yang asli katanya. Mereka ada belasan riwayat ya tentang Al-Quran. Ada belasan riwayat. Salah satu riwayat Syiah dari buku mereka yang paling populer, ya, yang dikatakan dengan nama Usulul Kafi. Usulul Kafi ini kalau kita umat Islam itu namanya Sahih Al-Bukhari. Tahu Sahih Al-Bukhari ya? Nah ini bagi mereka buku hadits yang paling topnya namanya Usulul Kafi. Di Usulul Kafi disebutkan Quran yang kita pegang itu katanya sepertiga dari mushaf Fatimah milik mereka. Sepertiga. Berarti Qurannya mereka berapa juz kalau begitu? Hah? 90 juz ya kira-kira. Ya, dan lebih uniknya lagi, katanya tidak ada satu huruf pun di mushaf Fatimah itu berada di mushaf kita. Iya. Jelas ya? Dan ini ada dari buku-buku Syiah. Jangan mengatakan rekayasa, oh itu tidak ada. Ya, itu ada di buku-buku mereka. Karena itu orang yang tidak kenal Syiah, memuji Syiah itu orang yang tidak baca buku-bukunya saya. Tidak membaca dari buku-buku mereka dan tidak mengerti bagaimana sejarah kaum Syiah ini. Baik. Kemudian di sini saya akan mulai menjelaskan ya beberapa hal dari perbuatan kaum Syiah. Mereka berkhianat atau membuat kekacauan di dalam menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. Iya. Di tengah umat Islam. Kita mulai yang pertama dari sejarah terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Ini banyak orang yang tidak bercerita tentang sejarah ini. Banyak yang tidak bercerita. Dipikirnya bahwa yang membunuh Utsman ibnu Affan itu adalah orang-orang Khawarij. Ya, tidak ada hubungannya dengan Syiah. Nah, ini mereka tidak mengerti. Ya. Mereka tidak mengerti bagaimana kaum Syiah ini. Jadi harus dipahami bahwa terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu itu ada prosesnya, tidak begitu langsung datang. Tiba-tiba ada orang mengepung rumah Utsman ibnu Affan 40 hari 40 malam. Nah seperti itu kejadiannya. Nah disitulah pencetus Syiah. Ya, dan tokoh mereka yang merintis kelompok Syiah itu Abdullah bin Saba, yang dikenal di buku-buku Syiah dengan nama Ibnu Sauda. Iya. Ini kalau orang Syiah dari kehebatannya sekarang ini kalau bilang itu Abdullah bin Saba yang mendirikan Syiah, itu cuman cerita fiktif ahli sunnah. Ya. Sama buku itu tadi yang bilang itu juga sunnah Syiah bergandengan tangan. Begitu juga komentarnya, itu fiktif aja katanya. Ya. Jelas ya? Ini orang nggak baca buku-buku Syiah. Loh, orang Syiah sendiri di buku-bukunya mengakui. Ada di buku Syiah pengakuan terhadap siapa? Abdullah bin Saba. Dan itu ditulis sebuah buku tersendiri menjelaskan riwayat-riwayat tentang Abdullah bin Saba ini. Dan dipastikan orang Syiah sendiri mengakui ya. Dia bukan sosok fiktif. Perbuatannya ada. Tercatat di dalam sejarah. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri hampir membakar mereka. Ali bin Abi Thalib sendiri hampir membakar mereka. Dan itu ada haditsnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya. Abdullah bin Saba ini setelah dia dikejar, setelah dia melihat di masa pemerintahan Utsman ibn Affan ada hal-hal yang bisa mereka masuki, maka dia bergerilya. Ya. Itu makan beberapa tahun dia berkeliling ke negeri-negeri kaum muslimin. Hebatnya untuk membuat isu terhadap siapa? Utsman ibn Affan. Ya, jadi kalau di masa sekarang ada yang canggih bikin media, bikin berita hoax, wah itu sudah kampungan, ketinggalan. Abdullah bin Saba sudah mendahului kamu. Ya. Jelas ya? Abdullah bin Saba dia sudah berkeliling. Ya. Berkeliling. Waktu itu memang betul belum ada HP, tapi dia bisa coba berkeliling untuk menebarkan apa?
berita-berita hoax di tengah umat Islam tentang siapa? Utsman bin Affan. Iya. Dan itu menjadi lebih besar ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengganti gubernur Mesir yang waktu itu adalah Amr bin Al-As. Iya. Radhiyallahu taala anhu. Mulai digoreng dari kebijaksanaan siapa? Utsman bin Affan ini. Iya. Akhirnya keluarlah dari orang-orang dari berbagai, kebanyakannya dari Mesir menuju ke kota Madinah. Ya. Dan mereka yang mengepung siapa? Rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau dapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau dapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah masuk di sebuah rumah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di sebuah rumah dan kakinya masuk ke sumur. Maka Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk masuk. Nabi izinkan untuk Abu Bakar. Iya. Dia juga masukkan kakinya. Kemudian Umar datang minta izin, diizinkan masuk Umar. Kemudian setelah itu datang Utsman radhiyallahu taala anhu. Begitu masuk ternyata tempat sudah penuh. Ya, dan Nabi beritahu bahwa Utsman bin Affan akan masuk surga tetapi di atas musibah yang akan menimpahnya. Di atas cobaan yang apa? Akan menimpanya. Beliau sudah dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dikepung rumahnya, ya, Utsman bin Affan didatangi oleh para sahabat. Ya. Siap dengan pedang-pedangnya. Sisa diperintah saja untuk memerangi orang-orang yang mengepung rumahnya ini, selesai. Utsman bin Affan punya hak tentang hal tersebut. Dan ada hukumnya di dalam syariat Islam, namanya qitalu ahlil bagi, paling sedikit di situ. Dan masuk ke di dalamnya memerangi kaum Khawarij. Itu ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ketentuan hukumnya. Tapi Utsman bin Affan tidak menggunakan haknya. Bahkan Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain datang kepada Utsman bin Affan ke rumahnya, minta agar supaya mereka membereskan orang-orang yang mengepung rumahnya. Tapi Utsman tetap memilih bersabar hingga beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu di rumahnya di dalam kisah itu. Jelas ya? Baik, dalangnya siapa? Abdullah bin Sabah. Itu kerennya Syiah itu. Ya. Jelas ya? Bagaimana dia bisa membuat kejadian-kejadian besar seperti itu, dia di belakangnya. Ya. Itu dia berada dari Syam, dia sisir masuk ke Mesir, dia pindah masuk ke kota Mekah, masuk ke kota Madinah, dia kirim surat dari negeri ini ke negeri ini, dari negeri ini ke negeri ini, sehingga seakan-akan masalah memang apa? Sangat genting. Ya, orang dibakar ya, seperti itu keadaannya. Jelas ya? Seperti keadaannya. Ini contoh yang pertama di dalam sejarah. Baik, sudah masuk waktu. Biasanya gimana? Adzan dulu terus? Baik, adzan dulu, terus jeda antara adzan qomat saya lanjut sedikit, terus kita sholat ya. Baik. Baik. Kemudian di antara hal yang juga perlu diketahui bahwa Syiah ini bukan hanya berkhianat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tapi juga mereka mengkhianati Ali bin Abi Thalib sendiri. Mengkhianati putranya juga Al-Hasan ibn Ali. Dan mereka juga yang menjadi sebab terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Iya. Bagaimana terhadap Ali bin Abi Thalib? Dimaklumi ya, setelah terbunuh ya Utsman bin Affan, terjadi perseteruan atau terjadi ada masalah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ya, waktu itu Muawiyah memegang wilayah Syam. Iya. Memegang wilayah Syam. Jelas ya? Memegang wilayah Syam. Karena memang sebelum Utsman bin Affan meninggal, Utsman menjadikan Muawiyah sebagai
pemimpin Syam. Dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu tidak keliru dalam hal itu. Ya, berijtihad. Karena dia memang wali, gubernur dipasang oleh siapa? Utsman bin Affan. Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai Amirul Mukminin, Muawiyah radhiyallahu taala anhu bukan mengingkari kepemimpinan Ali, tetapi dia ingin menunda baiat sampai darah Utsman ibnu Affan dituntut, dicari orang-orang yang membunuhnya dan dikisas. Itu ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, ini perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu perselisihan di tengah para sahabat. Mereka semua ahli ijtihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Kalau kita ikut-ikutan, kita dapat apa? Kita dapat dosa. Jelas ya? Baik. Karena itu ahli sunnah itu tidak membicarakan secara detail apa yang terjadi di tengah mereka, kejadian-kejadian dan seterusnya. Yang jelas di antara pendukung Ali bin Abi Thalib kebanyakannya adalah penduduk Irak. Ya. Salah satunya secara khusus penduduk Kufah. Penduduk Kufah. Dan dimaklumi dalam sejarah bagaimana mereka berkhianat terhadap Ali bin Abi Thalib. Bahkan kadang ikut di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib, berada dalam pasukan, tiba-tiba kabur, hilang, pulang ke rumahnya. Jelas ya? Ini orang-orang Syiah ini. Orang-orang Syiah. Baik. Demikian pula terhadap Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Juga mereka berkhianat akan hal itu. Ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terbunuh oleh Al-Majusi, terbunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Maka waktu itu Al-Hasan bin Ali dibaiat sebagai khalifah menggantikan ayahnya. Ya, menggantikan ayahnya. Dan dimaklumi Al-Hasan bin Ali, subhanallah, sangat cerdas sekali. Didatangi oleh orang-orang Syiah. Ya, dari penduduk Irak ini. Datang mereka. Mereka berkata, kami akan bersama engkau berdiri untuk menghadapi Muawiyah dan penduduk Syam. Maka kata Al-Hasan, iya baik. Dia Al-Hasan seakan-akan membuat arah pasukan akan berperang menghadapi Muawiyah. Begitu sudah jalan dan ternyata didengar oleh Muawiyah, mereka juga sudah bersiap-siap pada kabur semua ini orang Syiah. Ya. Ini sudah diketahui oleh siapa? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau ingin mempermalukan mereka. Iya. Dan ini kisah-kisah disebutkan ya oleh At-Tabari rahimahullahu taala dan selainnya. Baik. Al-Hasan bin Ali setelah itu beliau karena didatangi oleh Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith, dia berkata kepada Al-Hasan bin Ali, "Wal Hasan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadits. Dan waktu itu engkau masih kecil, masih berada di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna ibni hada sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya anakku ini, putraku ini, maksudnya Al-Hasan. Nah, karena itu keturunan Al-Hasan itu semuanya disebut Ahlul Bait. Sebab Nabi menganggapnya sebagai siapa? Sebagai putranya. Jelas ya? Iya. Sungguhnya anakku ini itu adalah seorang pemimpin. Nanti dia akan mendamaikan 2 kelompok besar dari umat Islam yang bertikai. Ya, mendengar hadis itu Al-Hasan tahu apa kewajibannya. Iya. Maka beliau pun menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Menjadilah Muawiyah Amirul Mukminin. Dan itu tahun dikenal dengan tahun persatuan. Setelah itu 30 tahun umat Islam dalam tahun persatuan. Ya. Gara-gara satu hadits dihafal oleh Abu Bakrah, dia simpan sampai di masanya disampaikan kepada siapa? Kepada Al-Hasan ibn Ali. Satu hadits yang dia hafal. Nah itu saya selalu berkata kepada kawan-kawan para penuntut ilmu,
Jangan meremehkan dari ilmu yang dipelajari. Mungkin hari ini tidak kelihatan faedahnya. Gak tahu di hari esok, di hari lusa. Ya, ilmu itu bisa menjadi obat, bisa menjadi kawan, bisa menjadi suatu penyelesaian. Sepanjang tetap bersama seorang hamba, maka pasti akan bermanfaat untuk dia. Iya. Dan terakhir, mereka juga berkhianat kepada siapa? Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Iya. Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai beliau dan meridhai ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Baik. Jadi Al-Husain ini juga oleh orang-orang Syiah di Kufah. Ya, ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu meninggal, maka di tahun 60 Hijriah anaknya Yazid bin Muawiyah dibaiat sebagai khalifah. Dan umurnya waktu itu masih 35 tahun. Masih 35 tahun. Baik. Maka waktu itu sebagian sahabat belum membaiat seperti Al-Husain. Kemudian Abdullah bin Zubair. Iya. Dan Abdullah bin Zubair sendiri, beliau setelah itu dibaiat oleh penduduk Mekah dan daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Sehingga beliau syah sebagai Amirul Mukminin. Sebagai Amir Al-Mukminin, diakui, dibaiat oleh Abdullah bin Umar waktu itu. Jelas ya? Jadi ada pemerintahan di Syam, ada pemerintahan di Mekah. Ya. Jadi kalau datang Hizbut Tahrir, orang-orang jahil ini mengatakan khalifah harus pemimpin seluruh dunia, ya ini orang tidak pernah belajar memang. Jelas ya? Tidak mengerti. Makanya sembarang bicara. Dengan alasan itu dia tidak mau menerima pemimpinan. Ini mirip dengan orang-orang Syiah, cuman gaya bahasanya yang beda. Gaya bahasanya berbeda. Kalau Syiah Imam 12-nya saja yang harus diakui, selain dari mereka tidak syah. Kalau ini mereka menganggap pemimpinnya syah itu cuman khalifah yang memimpin dunia. Ya, kalau Indonesia ini tidak syah bagi mereka. Nah, itu kejahilan ya. Menyelisih Al-Quran, menyelisih hadits Rasulullah SAW, dan menyelisih kesepakatan para ulama. Jadi Al-Husain waktu itu belum membaiat. Ya, dikerjai lagi oleh orang-orang Kufah. Dikirim surat Al-Husain. Oh, banyak sekali surat sampai kepada Al-Husain. Ratusan. Sampai Al-Husain, subhanallah. Ya, mereka berkata, datanglah ke sini. Kami akan membaiatmu. Ya, akan membaiatmu. Maka waktu itu Al-Husain radhiyallahu taala anhu mengirim keponakannya Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil. Ya, dia kirim ke sana untuk melihat. Setelah Muslim bin Aqil tiba di sana, ya, akhirnya mereka pun menyambut Muslim bin Aqil dengan sambutan yang hebat. Nah, dia kirim berita kepada Al-Husain agar supaya datang, dan mereka juga sudah menyampaikan baiatnya. Nah, begitu Al-Husain menuju ke sana, sebelum berangkat beliau dinasihati oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Umar dan selainnya dari para sahabat yang masih hidup agar tidak ke sana. Tapi itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, beliau berjalan. Ya, sebelum tiba di sana, Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan. Ya, mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Ubaid bin Ziyad, gubernur Kufah, untuk menanggapi kejadian tersebut. Maka setelah itu dipastikan, ya, maka ditahanlah, ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan Muslim bin Aqil sendiri, rahimahullah, beliau terbunuh, dan penduduk Kufah ini semuanya hilang. Yang tadinya jumlahnya 4.000 itu semuanya pada kabur, tidak ada yang muncul. Jelas ya? Tidak ada yang muncul. Maka Al-Husain, ya, waktu itu berangkat. Al-Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berangkat bersama rombongannya di hari Tarwiyah. Di hari Tarwiyah. Dan waktu itu ada sebagian anak-anak Muslim bin Aqil yang ikut. Tapi sudah di jalan Al-Husain mendengar kejadian itu, maka beliau ingin kembali. Ya, dan beliau juga sudah dapat pesan dari Muslim bin Aqil supaya kembali. Beliau ingin kembali sebenarnya. Tapi anak-anak Muslim bin Aqil yang ikut, yang memintanya untuk menuntut darah ayahnya di sana. Yang untuk mendorong darah ayahnya. Maka Al-Husain pun berjalan. Ya, tetap berjalan menuju ke Irak. Begitu tiba di Karbala, ya, beliau terbunuh di sana sebagai orang yang mati syahid bersama 17 orang dari Ahlul Bait. Bersama 17 orang dari
Ahlul Bait. Ada anak-anaknya Al-Husain, ada anak-anak Al-Hasan, ada anak-anak Aqil dan anak-anak Abdullah bin Ja'far. Dan itu kejadian pada tanggal 10 Muharram. Ya. Orang Syiah sendiri bercerita di bukunya. Ini ceritanya orang Syiah. Baik. Di buku A'yan Asy-Syiah, kaum Syiah bercerita, 20.000 penduduk Irak membaiat Husain. Kemudian mereka berkhianat kepada beliau dan mereka keluar memerangi Al-Husain. Padahal baiat berada di leher-leher mereka. Kemudian membunuh Al-Husain. Siapa yang bercerita ini? Hah? Ini orang Syiah sendiri. Dia bercerita bahwa penduduk Kufah 20.000 orang yang keluar untuk membunuh siapa? Al-Husain. Padahal mereka sendiri yang mengundang Husain ke sana. Yang akhir kisahnya, ya. Setelah itu kaum Syiah, Masya Allah, 10 Muharram yang tadinya hari mereka membunuh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal Al-Husain waktu itu sudah ingin kembali, minta pilihan. Ya. Agar supaya dia kembali ke kota Madinah atau dia menuju ke Syam untuk membaiat Yazid, ya. Agar supaya tidak terjadi peperangan itu. Tapi oleh orang-orang Syiah, itulah yang mereka lakukan sehingga Al-Husain radhiyallahu taala anhu terbunuh. Nah, hebatnya kaum Syiah ini 10 Muharram yang kejadiannya mereka yang membunuh Al-Husain dirubah menjadi hari berkabung, seakan-akan mereka bersedih akan kematian Husain. Ya. Karena itu mereka tanggal 10 Muharram, lihat aja itu. Apa yang mereka lakukan ya? Dari kegilaan. Ya. Di tanggal 10 Muharram. Itu mereka balik kasus itu. Ini salah satu keadaan bagaimana Syiah membuat kerusakan, perpecahan, ya berusaha untuk memanas-manasi, ya menjauhkan antara satu dengan yang lainnya, menghasut sebagian sahabat dengan sebagian sahabat yang lainnya. Dan tidak benar ya bahwa Yazid bin Muawiyah itu mengambil kepala siapa? Dikirimkan kepadanya kepala Al-Husain kepadanya. Itu tidak benar. Bahkan Yazid bin Muawiyah bersedih ketika mendengar kabar tersebut. Iya. Pernah di dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah selesai sholat subuh, kemudian beliau naik ke atas mimbar lalu berbicara sampai masuk waktu duhur. Kemudian turun mengimami para sahabat, lalu naik lagi. Kemudian berbicara hingga masuk waktu asar. Kemudian turun, lalu naik lagi mengimami para sahabat, lalu naik ke atas mimbar. Kemudian berbicara hingga masuk waktu maghrib. Masya Allah. Ya. Ini doros 1 hari penuh ya. Ya. Apa yang beliau bicarakan? Beliau bercerita tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka kata Amr bin al-Akhtab, yang paling kuat hafalannya di antara kami itu yang paling banyak pengetahuannya. Yang paling banyak pengetahuannya. Jadi memang Nabi SAW itu kadang memberikan kepada para sahabatnya hal-hal, mengingatkan perkara-perkara yang bisa mengancam dan membahayakan. Jelas ya? Bukan cuma bercerita tentang perkara-perkara yang sifatnya membangun, menyejukkan hati, menyegarkan hati. Karena hati itu dia perlu dua sesuatu di dalamnya. Perlu hal yang menghiasinya, mempercantiknya, memperindahnya, dan perlu sesuatu yang membentenginya. Perlu sesuatu yang membentenginya dan melindunginya. Itulah ilmu di atas dua bentuk. Jadi tema pembahasan kita ini masuk ke bentuk yang mana? Nah, masuk ke dalam bentuk yang membentengi. Semuanya masuk di dalam pembahasan ilmu. Baik, kalau kita lanjutkan dari sejarah-sejarah itu banyak sekali ya dicatat di dalam sejarah. Khususnya yang mencatat sejarah seperti ini adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Iya. Itu ada pengkhianatan Syiah di masa Harun ar-Rasyid. Ya. Kemudian tatkala berdiri negara mereka punya negara sebelumnya disebut di wilayah Maghrib, di wilayah Maroko,
disebut dengan nama Al-Fatimiyah. Ya. Itu pada mulainya dari tahun 172. Di situ bagaimana mereka menghapus sunnah dan menghidupkan Syiah. Menghapus sunnah dan menghidupkan pemahaman Syiah. Dan berbagai kengerian yang mereka lakukan. Sampai datang di tahun 278 setelah selesai wilayah Fatimiyah itu ada namanya Al-Qaramitah. Ya. Ini juga luar biasa ya di dalam kejadian-kejadian yang mereka lakukan di dalam sejarah. Ya. Seperti di tahun 294 Hijriah mereka menghadang jemaah haji ketika kembali dari Mekah menunaikan manasik haji. Ya, lalu diperangi jemaah haji itu oleh mereka. Tapi Masya Allah ini jemaah hajinya juga tidak menyerah. Ya, mereka menghadapi. Nah, begitu dapat perlawanan, ya, mereka mengajak berbicara. Ini kalian, di tengah kalian ini, apakah ada sesuatu dari wakil pemerintah di tengah kalian, sultan? Kata mereka tidak ada. Oh, kalau begitu kita bukan menginginkan kalian. Jadi dikesankan seakan-akan maaf kami salah. Maka jemaah haji ini berjalan. Begitu sudah tenang dibuat makar oleh mereka sehingga jemaah haji ini dibunuh dari awal hingga akhirnya. Iya. Ini salah satu perbuatan Al-Qaramitah. Di tahun 3000 di tahun 312 Hijriah juga disebutkan kejadian yang semisal itu dari kondisi mereka menghadang para jemaah haji. Iya. Baik. Kemudian di antara pengkhianatan yang paling tercatat dalam sejarah dan bagaimana mereka mencoblah negeri kaum muslimin adalah pengkhianatan Al-Alqami. Ibnu Al-Alqami disebut. Nama lengkapnya Muwayyiduddin Abu Talib Muhammad bin Ahmad Al-Alqami. Iya. Dan ini di kejadian disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kisahnya ini di kejadian tahun 642 Hijriah. Dia diangkat, Ibnu Al-Alqami ini diangkat oleh khalifah waktu itu Al-Mu'tasim Billah, diangkat sebagai wazir, diangkat sebagai perdana menterinya. Ya. Maka begitu Tatar masuk, ya. Begitu Tatar masuk, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di kejadian 656 Hijriah. Begitu Tatar masuk, tentunya terjadi suatu hal yang dahsyat antara mereka dengan Tatar. Tapi belakangan oleh Ibnu Al-Alqami ini dikatakan tidak usah menghadapi mereka. Nanti saya akan melobi mereka. Jadi dikesankan bahwa dia ini melobi dan seterusnya, padahal dia sudah bikin kesepakatan dengan orang-orang Tatar ini. Maka diundanglah khalifah dalam sebuah acara, kemudian diundang pasukannya, kemudian dikesankan tidak apa-apa, diletakkan senjata, khalifahnya dipanggil masuk bersama rombongannya, maka semua dari pasukannya dibunuh dari awal hingga akhirnya, dan khalifahnya berserta keluarganya juga akhirnya seperti itu. Baik. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di kejadian ini, kata beliau ada perbedaan pendapat tentang berapa jumlah korban musibah yang menimpa kaum muslimin waktu itu. Ada yang mengatakan yang meninggal waktu itu 800.000 orang. Dan ada yang mengatakan 1.800.000 orang. Dan ada yang mengatakan 2 juta orang yang meninggal. 2 juta orang. Karena itu tercatat sangat kelam sekali Ibnu Al-Alqami ini. Ya kalau ada namanya pengkhianat yang modelnya, oh nggak apa-apa, nanti saya bisa lobby, saya juru damai, jadi ini jadi. Tapi ujung-ujungnya dia sebenarnya ingin menghancurkan negerinya, ya, menumpahkan darah di dalamnya. Dan memang setelah dia Tatar membunuh khalifah, dia diangkat sebagai apa? Sebagai pemimpin di wilayah itu oleh orang-orang Tatar. Demikian pula kaum Syiah berkhianat pada hal yang sama dengan masuknya Tatar di negeri Syam. Itu pada tahun 658 Hijriah.
juga disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya. Demikian pula masuk di Halab. Ya, Halab ini juga masih di wilayah Syam sekarang ya, masuk di wilayah Syam. Itu pada tahun 657 Hijriah. Baik. Dan ini dicatat dalam sejarah banyak sekali kejadian-kejadian. Sampai kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Apa yang mereka buat di Kuwait, ya, apa yang mereka lakukan di Bahrain, bahkan di Saudi Arabia sendiri. Bagaimana perbuatan kaum Syiah ya, untuk membuat perpecahan-perpecahan di beberapa wilayah Saudi Arabia sendiri. Ya. Dan jangan lupakan bagaimana Yaman hingga hari ini itu semuanya perbuatan dan pengkhianatannya orang-orang Syiah yang menjual negerinya kepada Iran dan yang semisal dengannya. Ya. Dan juga seorang itu bertanya, ini Al-Qaeda. Orang itu taunya Al-Qaeda dulu di mana dia bermainnya? Di Afghanistan, kan begitu? Kok tiba-tiba Al-Qaeda ada di Suriah? Tiba-tiba ada di Suriah, kemudian bikin kelompok tersendiri dengan nama ISIS. Kan begitu? Ini nyeberangnya dari mana? Masa loncat? Dari Afghanistan tiba-tiba lompat semua, tiba-tiba ada di mana? Tiba-tiba ada di Suriah. Itu lihat saja di petanya, itu melalui wilayah Iran. Tidak ada tempat lain untuk lewat. Jelas ya? Jadi tentang keterlibatan mereka di berbagai negara untuk membuat perpecahan dan kekacauan di tengah umat Islam itu sudah terjadi dari masa ke masa hingga hari ini. Ya, termasuk di negeri kita ini. Termasuk di negeri kita ini. Mungkin ada yang pernah dengar kejadian sebagian wilayah di Sampang sana yang disergap oleh sebagian kaum muslimin. Yang mereka keliru ya. Sebab menyergap orang Syiah seperti itu bukan tugas mereka, itu tugas negara. Jadi kalau ada apa-apa lapor ke negara, jangan main hakim sendiri. Kita tidak ada istilah main hakim sendiri dalam syariat. Jelas ya? Jelas itu perbuatan keliru. Tapi ketika kejadian itu akan terjadi, salah seorang kawan saya percaya, ya, dia memberikan informasi bahwa itu kejadian. Ada seorang wartawan luar negeri yang memberi informasi kepada wartawan-wartawan yang lain, bahkan besok akan terjadi kejadian di sana. Kalian pergi meliput. Jadi Masya Allah belum terjadi sudah menunjuk untuk meliput di sana. Ya. Dan memang setelah kejadian itu, wah mulailah semua kamera mengarah ke sana. Ya. Kelompok yang katanya didolimi dan seterusnya. Ditampilkanlah tokoh-tokoh Syiah, mulai dia bicara di televisi. Sebenarnya keyakinan kami apa? Akhirnya dapat peluang untuk apa? Berbicara tentang keyakinan mereka dengan cara menipu, berdusta. Ya. Dan di sela-sela perdebatan, ya kadang ya muncul ucapan-ucapan mencela para sahabat. Mencela para sahabat. Itu semua yang mereka inginkan. Bagaimana bisa tampil dan diketahui oleh manusia walaupun dia harus korbankan kawan-kawannya sendiri. Harus dia korbankan kawan-kawannya sendiri. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dimengerti. Bahwa kadang kita ini sedang dibidik oleh orang-orang ingin berbuat kejelekan di negeri kita. Iya. Dan itu pemahaman-pemahaman mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Karena itu kaum muslimin harus diingatkan akan bahaya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Islam ini itu datang mengajarkan penganutnya agar supaya menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dicipta untuk itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan mereka dicipta, beribadah. Ya, karena itu umat Islam pikiran mereka yang paling banyak adalah bagaimana berbuat ketaatan, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya agar supaya bisa selamat di sakaratul maut, bisa selamat di alam kubur, dia bisa selamat dari pertanyaan ketika menghadap kepada Allah, bisa masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Itu umat Islam. Jelas ya? Karena itu orang yang benar keislamannya, dia tidak terlalu banyak keinginan pada hal-hal yang mengandung perpecahan. Iya. Gampang dibakar pada perkara-perkara yang mengandung kebencian. Karena itu Rasulullah SAW
ketika memberi kaidahnya di atas hal ini. Ketika beliau kabarkan akan terjadi nanti, akan datang penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Dan luar biasa ya dari kezalimannya. Diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim, sayakunu ba'di a'immatun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi. Akan datang setelahku para pemimpin, mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku, mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum ka qulubis syayatin fi juthmani inth. Akan berdiri di tengah mereka sekelompok lelaki, hati-hatinya seperti hati syaitan di jasad-jasad manusia. Perhatikan penggambarannya ya. Luar biasa, mengerikannya. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya dapati yang seperti itu apa yang saya lakukan? Kata beliau, tasma'u wa tuti'u wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma' wa ati'. Kata beliau, kamu dengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Ya. Tidak diberi rincian oleh Nabi. Lihat dulu, barangkali ini pemerintah ini ya keliru. Ya, ada kebijaksanaannya yang harus kita tentang. Ya. Jelas ya? Nah, diberi rincian seperti itu oleh Nabi. Sebab itu bertentangan dengan makna penghambaan. Ya. Kalau dia ingin memperbaiki, bukan begitu caranya. Bukan dengan cara berbuat kerusakan, memecah belah. Datangi pemerintahnya, nasihati secara langsung. Ya. Itu caranya. Kalau dia tidak bisa seperti itu, dia cari kepada orang yang bisa menyampaikannya. Dia tidak dapat, dia bersabar, berdoa kepada Allah. Ya. Tidak ada yang berkata, oh, masa kita sabar terus, sampai kapan mau sabar? Sabar itu ada batasnya. Ya, kalau sabar ada batasnya, bukan sabar lagi namanya. Ya sabar memang seperti itu, sabar. Jelas ya? Karena itu Bani Israel itu bersama Nabi Musa alaihi salam, itu tidak ada ceritanya suatu hari mereka demo-demo terhadap kebijaksanaan Fir'aun. Pernah dapat di ayat begitu? Hah? Nggak ada, yang ada disuruh bersabar mereka. Bahkan ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah hanya menyebut satu amalan Bani Israel. Coba perhatikan itu ayat di surah Al-A'raf. Wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan kami wariskan bumi dari awal hingga akhirnya kepada kaum yang tadinya tertindas, yaitu Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha tinggi, maha indah untuk Bani Israel, disebabkan karena kesabaran mereka. Cuma sabarnya yang disebut. Cuma sabarnya yang disebutkan. Karena itu tidak usah mendengar masuk ke dalam rincian-rincian. Itu bukan urusan kita. Ujian dan cobaan, adanya kezaliman, adanya penindasan, itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu tidak dipadamkan dengan menyirami bensin, dengan melakukan aksi-aksi yang semisal dengannya. Ujian dan cobaan itu dihadapi dengan banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Ya, memperbaiki keluarga, saling nasihat menasihati dengan masyarakat sekitar, berdakwah di jalan Allah. Kalau itu terjadi akan baik dengan sendirinya negeri ini. Jelas ya? Nah, itu cara di dalam syariat. Maka ini kaidah-kaidah syariat semuanya mengarah kepada merekatkan hati, bukan membuat perpecahan atau menambah perpecahan atau membiarkan orang-orang yang berbuat perpecahan di tengah umat Islam tanpa diingatkan bahaya-bahayanya. Iya. Karena itulah yang terakhir, ya waktu sisa 5 menit ya. Masya Allah, sisa 3 menit. Ya. Yang terakhir saya ingatkan bahwa seorang itu di dalam kehidupan banyak lahan-lahan ketaatan. Banyak pintu-pintu ibadah. Banyak pintu-pintu ibadah yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak bisa begini, dia begini. Kalau dia tidak terbuka untuknya pintu ketaatan di bab sholat, ada bab puasa, ada bab haji, ada bab sedekah, ada pintu ketaatan yang lain. Ya, ada pintu ketaatan yang lain. Dan pintu ketaatan yang paling luas cakupannya itu adalah di dalam bab menuntut ilmu. Dalam bidang apa? Menuntut ilmu. Karena itu
keutamaan dan manfaat belajar menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu agama, dan bagaimana ilmu agama itu menenangkan, membangun jiwa, membentuk jiwa, melindungi, kemudian merekatkan serta menghindarkan seseorang dari kejelekan, itu luar biasa manfaat-manfaatnya di dalam uraian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena itu kaidahnya seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hudzaifah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi masalah, kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Di negeri ini jemaah kaum muslimin adalah kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Itu jemaah namanya. Iya. Dan imamnya itu adalah kepala negara. Kepala negara. Kepala negara kita siapa? Ya Bapak Presiden, itu kepala negara. Jadi maklum ya, ini nanti ada yang tanya lagi, kok Ustadz tanya, sudah jelas kok ditanyakan lagi. Ya memang karena ada sebagian orang tidak jelas. Kalau ditanyakan imam, bukan imam itu yang dia maksud. Imamnya pimpinan kelompok dia. Hah? Imam yang dimaksud, imam nanti, imam besar kaum muslimin. Yang belum balik-balik sampai hari ini. Ya. Jelas ya? Ini tidak benar ya di dalam memahami. Imam itu di dalam sudut syariat, orang masuk di dalam sebuah negeri bertanya siapa pimpinan kamu, semuanya menunjuk ke sana, itu imam. Itu ukuran Imam Ahmad rahimahullah. Jelas ya? Itu imam besar dan tidak boleh berkata ada imam besar. Itu istilah keliru dalam syariat. Imam besar itu kepala negara. Ya, kalau ada yang berkata ada imam besar di Saudi Arabia sana, ya itu dijatuhkan hukum gantung itu atau hukum penggal di Saudi. Hukum mati harusnya. Kenapa? Sebab Nabi yang memberikan ketentuan. Man atakum wa amrukum jami' yuridu ayyashqa asal muslimin fadribu unuqal akhiri minhuma kainan mankan. Kata beliau, siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat kaum mukminin, maka penggal kepala orang yang terakhir datang, siapapun dia. Itu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tawar-menawar dalam menjaga persatuan dan menjaga kebersamaan. Sebab perpecahan itu akan menimbulkan musibah yang besar di tengah umat. Iya. Musibah yang besar. Jelas ya? Sampai hari ini saja kita masih merasakan pahitnya kejadian tahun 98. Itu gara-gara ada sebagian orang teriak reformasi, ya, dikiranya untuk kebaikan rakyat, ternyata untuk mengenyangkan perutnya saja. Jelas ya? Ini orang-orang yang melakukan hal ini sampai hari kiamat, kalau umat ini masih merasakan dari kejelekan apa yang dia lakukan, dia akan menanggung dosanya. Dia akan menanggung dosanya. Itu keluar dari tuntunan namanya, tidak dibenarkan. Iya. Karena itu yang ada apabila terjadi perkara yang kurang menyenangkan adalah bersabar, menasihati dengan cara yang benar, berdoa, kemudian memperbaiki diri. Memperbaiki diri, jangan sibuk mengurus pemimpinnya saja. Selalu cari kambing hitam. Kambing hitamkan diri dulu. Nah, itu cara memperbaiki, itu uslub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum ini merubah dirinya sendiri. Dirinya dulu yang dia rubah, bukan dikatakan sampai dia merubah pemimpinnya, sampai dia merubah anggota dewannya. Enggak dikatakan seperti itu. Rubah diri sendiri. Coba terapkan kaidahnya, setiap orang merubah dirinya, pasti di tengah mereka akan lahir pemimpin yang sesuai dengan mereka, yang mencocoki mereka. Jelas ya? Karena memang tabiatnya seperti itu. Yang keluar dari orang-orang yang zalim, biasanya yang zalim juga. Keluar dari orang yang saleh, biasanya orang yang saleh juga. Ya, itu kaidah umum disebut dalam Al-Quran. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah sebagian orang zalim memimpin zalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan dia sendiri. Jadi kalau menganggap misalnya pemimpinnya zalim, pertama tanya dulu diri kita. Ya, barangkali kita banyak melakukan kezaliman ini. Perbaiki diri, introspeksi diri. Ya. Karena itu ketika masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah ini ya, Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin zalim.
dan hidup di masa banyak ulama di masa itu. Ya, bayangkan ya, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai. Ini siapa tokoh-tokoh ulama ini yang masyhur di buku-buku hadits riwayat-riwayatnya. Ya. Ini pemerintah mereka di masa orang-orang soleh ini. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Hajat ini adalah adab, siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari cobaan Allah. Padamkan dengan cara kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fikihnya mereka. Ketika datang manusia mengadukan bagaimana perbuatan Hajjaj bin Yusuf kepada Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni alal haud." Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikian saya dengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka cuma sabar. Setelah itu, siapa yang memerintah menjadi khalifah? Umar bin Abdul Aziz. Iya. Itu buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Jadi jangan dikira ahli sunnah itu tidak ada konsep. Ini ahli sunnah cara demo-demo tidak pernah muncul. Ya. Jelas ya? Urusan pemilu tidak ikut-ikut. Ya. Urusan pemilu tidak ikut-ikut. Ya, tapi kalau ada urusan yang ingin memecah belah negeri ini, ingin berpisah dari Indonesia, oh enggak. Itu bukan kita tidak ikut-ikut. Kalau pemerintah meminta kita untuk berjihad, ya, maka insya Allah kita akan mengulangi sejarah yang paling depan untuk hal tersebut. Itu sudah pernah kita lakukan di sebagian wilayah yang lain, dilakukan oleh kawan-kawan kita. Itu dengan izin pemerintah, harus dia tahu saja. Jadi itu caranya seperti itu. Itu kaidah di dalam syariat. Ya, kaidah di dalam syariat. Dan seperti itu memang cara mengobati, cara menjaga, bertindak sesuai dengan kaidah syariat, bukan dengan semangat, dengan apa? Dengan mengandalkan perasaan, tapi seorang berpijak di atas ketentuan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebaikan, menghindarkan kita semua dari segala kejelekan, menjaga negeri kita ini dari segala hal yang bisa membahayakannya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi taufik kepada para pemerintah kita supaya dibimbing kepada jalan yang lurus dan selalu dikuatkan di atas kebenaran, diberi pendamping orang-orang yang baik yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah, siapa yang menghendaki kejelekan untuk negeri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebinasaannya di belakang makar yang dia lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dari tanda-tanda kebesarannya di dalam kehancurannya, dalam kehancuran orang yang ingin memecah belah umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita di atas ketaatan, membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan, dan selalu membuat kita cinta untuk belajar Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dan lebih mendalam lagi, sebagaimana Allah yang telah memuliakan kita bertemu di tempat yang baik dan mulia ini dalam suasana ketaatan. Saya bermohon kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan saya bermohon kepada Allah yang mempertemukan kita di tempat ini, semoga kita semua dipertemukan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan, dan saya berterima kasih kepada takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan dan melipat gandakan pahala sebesar-besarnya di dalam hal tersebut. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.